Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sehat kok? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar, Bang? Sehat-sehat. Lu lagi ngapain sih kok? Ini ada kerjaan sedikit nih. Waduh, Ini nih gambarnya kayak tulang-tulangan nih. Iya, Ini nggak apa-apa, ini gue rekam. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk ini nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya lu lagi ngedesain atau memang tinggal print doang nih kok? Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan di mesin, Ah, alangkah baiknya kita menyesuaikan ya konsep drawingnya seperti apa yang akan kita kerjakan. Sebelum lebih jauh nih, kita sebenarnya ngomongin mesin apa kok? Oh iya, ini kebetulan mari sini Pak Bakti. Jadi ini saya perkenalkan, ini namanya wire EDM. Jadi wire EDM ini adalah lebih dikenal di kalangan ini ya industri ini wire cut sebenarnya. Cuman dari bahasa internasionalnya sebenarnya wire EDM. Jadi fungsinya daripada mesin ini adalah dia mengcut ya, memotong benda kerja yang terbuat dari logam. Oh, kayak apa tuh kok benda kerjanya? Oh, benda kerja seperti ini. Seperti ini. Jadi bisa mungkin ditaruh di sini ya untuk visualnya ya. Oke. Oh ya, ini cakep nih. Hah? Jadi sebenarnya awalnya bentuknya gimana? Kotak Jadi gitu ya? bentuknya sebenarnya material mentah, kotak, blocking aja, material blocking. Jadi sesuai permintaan customer ya. Customer ingin buat seperti ini kan seperti gear ya. Oh, gear ya. Jadi kita bisa buatkan di sini. Jadi karena bentuk si giginya ini kan kecil-kecil ya. Gapnya juga kecil-kecil sekali. Oh iya. Kemungkinan untuk banyak mesin yang lain juga nggak mungkin bisa dilakukan. Jadi di mesin wire cut inilah kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan. Jadi pada fungsi mesin ini adalah mengcutting, memotong benda logam yang tidak dapat dilakukan di mesin lain. Jadi ini pekerjaan spesial sebenarnya. Spesial ya. Spesial pekerjaan. Ini yang lu punya mesin apa nih kok? Ini mesin Mitsubishi tipe FA20. FA20 Ya, ya. ini made in Jepang kebetulan. Made in Jepang. Jadi ini mesin yang memiliki presisi tinggi ya. Wow. Pada umumnya kan mesin memang dibuat untuk sepresisi mungkin. Tapi ini kategori mesin dengan presisi yang lebih tinggi. Nah ini ceritanya mesinnya lagi mati apa gimana kok? Oh enggak, ini baru start ya. Baru start. Ini untuk startnya nih kok. Level pertama tuh lu harus ngapain dulu? Yang pertama ini kan mesin kita namanya mesin rendam ya. Oh, mesin rendam. Jadi rendam itu nanti dia material direndam air. Air ini fungsinya sebagai pendingin, media pendinginan. Oh, Media pendinginan. Jadi prinsip kerjanya adalah ini kan menggunakan arus ya. Ini ada upper dan di bawahnya ada lower. iya. Jadi upper dan lower itu adalah plus minus. Nanti dia di mana akan mengalirkan, menghantar arus listrik ke kawat ini. Oke. Nanti dari kawat ini akan timbul api ya. Nah, api ini yang digunakan sebagai untuk memotong. Oke. Untuk memotong besi. Kalau kawatnya sendiri nggak mungkin bisa motong Iya sih. tanpa ada arus. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini ya tipe kawatnya ya kok? Ya, itu kawatnya kurang lebih. Jadi gunanya ini harus pakai kawat khusus ya kok? Ya, kawat khusus lah. Memang ini kan dibuat khusus untuk mesin ini. Jadi nggak bisa sembarangan kawat. Oke. Ini cara kerjanya kita udah kebayang berarti ya? Kebayang ya. Pertama ini karena ini mesin rendam kan, jadi kita harus mengisi bak ini dengan air. Caranya adalah pintunya kita naikkan dulu. Oh sorry. Belum saya ready dulu ya. Oke, ready dulu. Ini udah ready, mesin ini udah ready. Jadi semua function daripada servo, controller itu udah mulai bisa kita kerjakan. Udah mulai bisa bekerja. Airnya pun udah mulai ngisi ya, Pak? Udah mulai. Karena dia automatically begitu kita ready dia sirkulasi. Jadi pompa air semua jalan di sini. Jadi kemudian kita tutup dulu pintunya ya. Oke, tutup pintu dan dia sistem pneumatik ya, Pak ya? Ya. Ini berdasarkan sistem pneumatik yang dikontrol oleh PLC ya. Oke. Kontrol PLC. Lalu setelah pintu ini tertutup, nanti ada indikator lemnya ini kan. Nah, dia nggak ngedip ya. Baru kita rapid fill. Nah, rapid fill nih ngapain kok? Fungsinya untuk mengisi bak ini.
Oh berarti tadi di awal cuman kayak bocor doang ya, Ya, keluar tipis-tipis. itu jadi itu adalah sirkulasi air sebenarnya. Oke. Sirkulasi air. Kalau Nah, ini kita ini isi, baru jadi nanti isi. katup-katup normally ovennya ketutup semua jadi normally close. Valve-valve-nya semua. Dan ini airnya khusus nggak kok? Air ini khusus kita pakai aqua desk karena air itu kan banyak ya jenisnya ya. Yang mengandung karat tinggi itu adalah air tanah biasanya kan. Karena kita tidak menginginkan karat berlebih di dalam air ini, makanya kita pakai aqua desk dengan pH yang rendah. Wah ini Jadi udah mulai seperti ini. keisi ya Ya, kok? udah mulai keisi. Nanti disesuaikan dengan tinggi materialnya itu ada berapa sih? Tinggi nozzle-nya tersendiri. Nah, nanti dia nggak akan penuh segini. Oh ini Sesuai dengan nozzle-nya aja airnya. tingginya udah disetting dari awal ya? Ya. Kebetulan ini kan udah jalan nih. Nah, kurang lebih seperti ini tingginya. Oke. Nanti indikatornya akan mati dia. Oke. Oke. Bentar ya. Sekarang kita fluid on. Fluid ini adalah air flushing fungsinya. Jadi air flushing ini harus nyala kenapa? Karena air flushing ini nanti akan membersihkan area cuttingnya dari serbuk-serbuk besi. Jadi makanya kita harus nyalakan dulu tekanan airnya. Jadi untuk area yang di cutting nanti supaya bersih gitu, nggak ada kotoran yang masih nempel di situ. Terus kawatnya kita mulai jalankan. Stop dulu, stop. Nggak apa ntar gue edit. Edit ya. Kalau udah siap bilang ya. Oke. Ternyata kawatnya putus. Oh kawatnya putus. Tadi mati lampu mungkin pas tegangan ini. Wah ini kayak spesial nih ya. Yoi. Kita ganti kawat juga ya kok? Oke. Kawatnya Wah putus. ini keren nih. Jadi ini kan tadi program auto yang ini. Ah. Nah ini program manualnya. Jadi ini kita geser secara manual. Oh di jogging ya, di jogging. Ya. Tapi kalau ya jogging. Kalau ini program auto, kita nggak akan bisa geser-geser secara manual. Oh. Ini namanya program auto. Ini program manual. Ini kita mau geser-geser koordinat kemanapun, nah ini. Lu geser mau ngapain kok? Karena kan kita mau itu ya, nyambungnya kan, kawatnya putus nih harus kita sambung. Oh itu apa kok yang lu pegang? Ini pendan, Oh, ini jadi pendannya. remote ya, untuk mengontrol secara manual. Oh. Oke, ini kita masukkan dulu Oke, kita turunkan dulu pintunya. Cepet deh keluar airnya. Cepat, karena pompanya kan khusus. Pintunya turun. Oke, ini kan putus Nah, nih. ini kita mau ngapain nih kok? Ini kita ceritanya, ini kan kawat putus. Ah, Kita harus perlu sambung lagi ya, supaya bisa ada running lagi. kok ini kalau gue lihat kan kawatnya nggak putus nih kok. Sebelah mananya yang putus kok? Dia di dalam putusnya. Oh, kok lu tahu putus di dalam kok? Ya pastilah, karena kan Kelihatannya dari mana? enggak, karena kan area cuttingnya dia yang bikin putus, bukan di sini, bukan di jalurnya ya. Jadi pada saat si kawat ini area cuttingnya itu pasti putusnya di area situ, nggak akan kemana-mana. Oh, Nggak jadi yang akan dimaksud putus di situ, bukan Ya, di sini. Bukan. Ini sebenarnya khusus nih Eko bikin buat kita, sengaja diputusin sama Eko nih. Buat ngasih Jadi ke ini ya. video ke kita nih. Wah, gila Ini Eko. putus ya, di sini ya, nggak ada ya, kosong ya. Jadi Nah, kok boleh gue rekam nggak yang ininya? Boleh. Jadi ini nih barangnya ya. Tuh Ya. kepotong hasilnya tuh. ya, jadi ini kita buang dulu sisa putusannya, Wih. karena ini kan udah nggak bagus ya. Ini nggak akan bisa masuk ke nozzle nanti, nozzle bawah, Oke. karena posisinya nggak bagus. Ini kita turunin dulu. Ini kita turunkan. Oh, ini sama Eko diturunin kawatnya. Oke. Jadi kan tadi masih ada ya kawat sisa di dalam nozzle bawah sampai belakang. Jadi kita harus buang dulu. Jadi sebelum kita sambung, kita buang dulu. Karena apa? Nanti kawatnya nggak mau masuk. Karena di dalam masih ada kawat gitu kan. Oh gitu. Buangnya pakai air itu? Enggak, ini ada namanya wire feed. Jadi dia nanti menggerakkan motor. Oh. Jadi motor sono akan menarik kawat yang ada sisa di sini. Ini ntar lama-lama kawatnya turun berarti?
Ya, kawatnya hilang nanti habis turun ke belakang. Boleh kalau mau dicek ke belakang? Boleh. Nah, ini kita lihat bagian mesinnya juga. Ya. Mumpung lagi ini. Nah, ini bagian komponennya berarti apa? Ya, ini controller, servo. Apa aja Pak? Boleh ditunjuk sambil jelasin? Ini servo untuk menggerakkan motor ya. Oke, karena brandnya ini Mitsubishi, motornya Mitsubishi juga ya. Ya, mungkin ada beberapa yang lain seperti Omron. Oh, ini level Ada water level ya. Ya. Ini apanya nih kok? Mana? Kontrolernya ya Ini controller semua dia. Jadi karena ini mesin kan banyak ya. Apa namanya? Functionnya. Jadi kontrolnya pun banyak gitu. Nggak cukup dengan servo aja. Dan ini di bawah untuk Di bawah ini ya, ini namanya motor servo untuk menggerakkan X axis ya. X axis, yang ini Y axis. Untuk Z-nya mungkin nggak kelihatan di dalam. Oh, di dalam ya. Z-nya nggak kelihatan. Jadi kurang lebih seperti ini konstruksinya. Oke. Waduh. Nah, ini dia. Ini limbah kita nih. Ini limbah kita nih. Jadi nanti kawat itu keluar lewat jalur ini. Ini ditarik sama motor, kan ada roller yang bergerak ya, berputar ya. Oke. Ini kawat sisa yang tadi jalan itu ya? Ini kalau ini lu apain kok? Lu buang? Oh, ini nanti bisa di apa namanya? Ada dua opsi sebenarnya. Kita jual secara per kilo, atau kita tukarkan dengan kawat yang baru bisa, masih bisa. Tergantung opsinya mau pilih yang mana gitu. Tukar kawat baru cuman bayar berapa persen doang gitu nggak? Ya, nanti ada formulanya sih. Jadi bukan formula sih. Jadi setiap apa namanya? Penjual itu kan punya ini ya. Punya sistem sendiri ya. Jadi sistem sendiri, jadi tergantung nanti penjualnya seperti apa. Nah, ini udah selesai kan? Kawat sudah kebuang semua. Jadi kita buka dulu jalur kawatnya ini biar open semua. Nah, ini jadi kita harus lihat bagian terakhir dia putusnya di mana. Ini kita masukin. Kita masukin. Lah, itu bisa langsung masuk gitu kok? Bisa, karena saya sudah terbiasa. Biasanya untuk pemula agak susah untuk memasukkan Padahal kawat kan seperti kecil ini. banget kok itu. Ya. Biasanya untuk pemula ini agak susah ya, masukin kawat ini ya. Untuk pemula ya. Karena memang butuh apa ya? Emang lubangnya Feeling gede khusus. banget emang? Kecil. Kecil kan, makanya Ya. kok langsung masuk. Jadi kurang lebih gapnya ini ya, itu sekitar 0,3. Oh. Sekitar 0,3. Ya, ini dia Eko lagi nurunin terus. Tarik terus. Jadi ini teknik manual sebenarnya. Itu dia turun terus nanti nyambung ke sana ya kok? Ya, nanti begitu udah ujung kawatnya sudah apa namanya menyentuh roller tadi yang di belakang, Iya. dia akan narik otomatis. Nah, seperti ini dia akan narik otomatis. Nah, itu. Nah, ini udah berhasil tersambung berarti. Oke. Stop. Ini adalah manual. Jadi untuk memposisikan dia ke kondisi cutting tadi, ini kan harus turun, ya kan? Kalau kita dengan kondisi manual, itu kan sangat resiko dah ya. Iya. Ini sudah, kawat sudah, dia masuk ke program auto. Ini program auto. Nah, ini kita sudah siap untuk proses cutting, karena kawat sudah tersambung, positioning sudah oke. Langkah pertama kita naikkan pintunya dulu, kita tutup kembali. Naikin pintu lagi nih. Oke. Setelah indikator lemnya tidak kedip-kedip, naikkan airnya. Kita isi bak penampungannya. Dia akan terisi sampai ujung nozzle-nya ya. Ya. Oke. Nah, ini
Tadi air flushingnya untuk membersihkan area cutting. Ini kawatnya kita jalankan. Kawat, lalu kita start. Oke. Ini posisi udah start ya, Oke. tapi belum motong karena saya belum machining. Oh, belum masih Nah, ini baru proses machining sekarang. Set. Nah, ini sudah proses cutting. Kelihatannya dari air yang blubuk-blubuk itu ya. Ya, dari air kan kelihatan tuh ada perubahan warna ya. Di Iya. sana tuh ada serbuk. Nah, di sebelah sana tuh, sebelah sana. Nah, itu ada serbuk. Oh iya itu tuh, kelihatan. Kelihatan ya, ada serbuk warna hitam. Berarti kan di situ ada proses namanya pembakaran ya. Iya. Jadi itu adalah serbuk besi hasil cuttingnya. Nah, ini nanti ngelihat prosesnya berjalan udah sampai mana di mana? Ah, ini kan ada titik merah ya di situ ya. Hah? Ah, titik merah yang duduk itu adalah posisi nozzle. Yang mana kok titik merahnya? Ah, segitiga. Ini dia. Ah ya, di situ ya. Ya. Itu startnya tadi dari mana kok? Jadi start tadi dari sini ya. Titik hijau ini nih. Hah? Dia ke atas. Dan kalau mati lampu, ini pintunya langsung tutup ya kok ya? Ah iya, Langsung kebuka. langsung kebuka dia otomatis. Karena kan dia pakai sistem pneumatik ya. Ah, Pneumatik itu kan menggunakan kompresor, tenaga kompresor. Jadi pada saat kompresor mati itu kemungkinan kan pressure sama volume dari angin sendiri kan pasti berkurang. iya. Otomatis nggak akan bisa untuk nahan pintu ini. Maka dia langsung turun. Kejadiannya banjir. Terjadi pasti banjir. Pasti Jadi banjir. air yang dari bak tadi akan tumpah keluar semua. Oke, tumpah Bagus ruah ya. seperti itu ya. Makanya kita harus ada tambahan sebenarnya untuk antisipasi adalah extension ini ya. Apa namanya, tabung angin yang lebih besar. Oh iya. Jadi pada saat dia mati lampu, dia masih bisa nahan pintu ini. Nah kok ini untuk cycle time-nya kok? Kalau lu untuk produksi untuk ukuran berapa nih? Ini ceritanya lagi ukuran berapa nih? Ini Kurang lebih? kurang berapa ya? Kurang lebih sekitar length ya, apa area cuttingnya ini ya, Aha. panjang cuttingnya ini kurang lebih sekitar 150-an Heeh. milimeter ya. Dengan tinggi materialnya sendiri itu 30 milimeter. Ini estimasi 1 jam. Oh. Estimasi 1 jam, kurang lebih. Kayak Bisa gitu ya. kurang, bisa lebih, tapi nggak banyak sih. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dia ya dari penjelasan dari Pak Eko nih mengenai mesin apa tadi kok? Mesin wire cut ya? wire cut. Oke. Jadi ini sebenarnya kebutuhannya apa nih kok? Jadi orang-orang nih biar tahu gitu, wire cut nanti aplikasinya untuk pembuatan 2 dimensi ya. Ya. Ada 2 dimensi seperti ini contohnya kalau kalian mau bikin. Ini resolusinya kok sampai berapa mikron? Oh, ini jadi untuk kepresisian sendiri ya. Ah. Itu kurang plus minus 10 mikron ya. Oh, jadi untuk aplikasi yang butuh presisi banget Presisi 10 tinggi mikron, ya, 10 mikron. gunanya pakai ini ya. Ya. Jadi untuk seperti bikin lubang kan ada untuk ini ya, untuk toleransi khusus kayak H7. Itu kan butuh presisi khusus ya. Karena dia harus benar-benar lurus dan presisi. Jadi seperti itu. Atau untuk dice, biasanya dice pembuatan dice ya, di dice maker sendiri itu rata-rata untuk profil konturnya itu menggunakan sistem pakai wire cut ya. Karena di mesin lain seperti kayaknya sih nggak bisa ya untuk bikin kontur-kontur presisi ya. Karena kan banyak di dice itu kan bikin bracket macam apa sih, kayak untuk di motor, biasanya di motor kan ada bracket untuk knalpot. Nah, itu bikinnya semua pakai stamping ya, stamping dice. Iya. Nah, dice-nya itu untuk membentuk bentangan si bracket tersebut menggunakan wire cut. Jadi kedepannya nih kalau penonton nih sobat goblok semua kalau pengen bikin itu bisa kontak Pak Eko ya berarti ya. Boleh. Maksimal dibuat. ukuran berapa kok? Maksimal ini table kita ini untuk di 600 kali 500 milimeter ya. Tapi untuk travelnya sendiri kita di 450 sampai 350. Oke. Jadi misalkan material besar nih. Material besar itu kan nggak mungkin sematerial besar itu dipotong ya. Pasti kan hanya bagian tertentu saja nanti yang akan di wire cut. Nah, itu bisa masih kita setting sesuai table kita gitu. Table kita kan sampai 600 500 ya.
Dan untuk harga nanti kontak dulu aja lah ya. Kontak dulu aja. Tinggal dinego aja. Disesuaikan dengan drawingnya nanti pekerjaan seperti jadi harga wirecut itu berdasarkan pertama lama pengerjaan ya, waktu timingnya itu berapa lama sih, itu kita hitung juga. Terus tingkat kesulitannya seperti apa, itu kita perhitungkan juga. Jadi nggak serta-merta Langsung nembak harga tuh nggak bisa ya. Jadi Karena kita dari perhitungkan desain juga. kan beda ya. Betul. Sama resiko ya, faktor resiko gitu. Faktor resikonya seperti apa gitu. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Pak Eko dan mengenai mesin ini ya, dari tadi cara nyalainnya, maintenance-nya tadi kabel putus ya. Ya. Itu salah satu hal paling kecil. Ya itu memang bagian apa sih, lumrah ya, Ya lumrah wajar ya. Karena hal paling besarnya ya tadi kayak komponen motornya kalau bermasalah kan bikin pusing ya. Ya, itu biasanya sih kita opsinya cuma dua. Kalau untuk elektrikal ya, kalau nggak beli baru, kalau nggak repair. Itu aja sih sebenarnya. Oke, thank you Pak Eko. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Terima kasih nih udah ngeliatin mesin wirecut Mitsubishi tipe FA20. FA20. Ini mesin keluaran tahun 2006 ya. Ini made in Jepang. Made in Jepang langsung, makanya bahasanya ada bahasa Jepangnya nih. Nah, ini mesin udah jalan hampir, di Pak Eko ini udah hampir 2 tahun lah ya. Ya, 2 tahun di saya jalan. Hampir 2 tahun buat bikin seperti ini contohnya aja nih. Ini contoh hasilnya. Nah, ini mau selesai nih. Nah, ini udah mau selesai. Nah, itu lihat ya titik merah-merahnya dia udah mau ke hijau-hijau yang ujung. Wah. Nah, kurang ini hasilnya seperti ini. Bisa lihat? Ya. Ini hasilnya. Itu nanti diambil kok. Diambil. Ini agak susah sih ngambil. Ini seperti ini. Wah, ini dia hasilnya ya. Jadi 1, 2. Wih, jadinya banyak ya. Ditumpuk Ya. banyak nih sama Eko nih. Oke, tuh jadinya seperti ini. Wah, ini hasilnya nih. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini 3 lapis ya kalau kalian Ya. lihat dari samping ini 3 lapis. Jadi Eko langsung motong bentuknya seperti ini. Coba diangkat kok. Kurang lebih seperti Nah, ini. ini. Ya. Wah, ini bentuknya kayak pelatu kunci nih. Oh. Ini Saya juga- nggak boleh tahu nih buat apa nih, nggak boleh tahu ya. Ini saya juga kurang tahu secara fungsi ya. Ini kebutuhan permintaan customer ingin buat seperti ini. Intinya hasilnya seperti inilah. Ya. Buat kalian yang tahu komen aja di bawah nih buat apa ya. Nah, oke. Thank you Kak. Mungkin ada kata-kata penutup buat calon pembeli nih. Oke. Yang Untuk mau apa? yang mau wirecut ya. Ya. Kalau untuk wirecut jangan ragu-ragu untuk datang ke Eko Workshop Asik. Ya, ini tadi. karena sudah terjamin kualitasnya. Asik. Ini hasilnya nih. Sampai 10 mikron presisian Ya. Sampai 10 mikron. 10 mikron kita berani. Ya, itu dia. Thank you Eko udah ngasih lihat mesinnya. Oke, terima kasih Pak Semoga Bakti. lancar terus nih Amin. usahanya, wirausaha di mesin wirecutnya. Amin. Makin laris gitu ya. Oke. Ya kurang Terima lebih mohon kasih. maaf ya. Wassalamualaikum semua. Salam Bakros, go.